Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, For Good Secang. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya kalian dapat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema ketiga, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri di dalam aktivitas air. Yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dalam bacaan alat komunikasi tradisional dan modern. Yang ketiga, setelah mengenal sifat beserta ciri-cirinya, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Sebelum memulai, kita baca dulu bacaan berikut ini. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di lehernya masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberikan peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberikan peringatan tanda bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri dari air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun menjadi lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut ini tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, di dalam tangga ada tanda kedalaman air. Ada dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam yang dangkal. Yang ketiga, dilarang berenang sendiri. Yang keempat, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Yuk kita baca teks berikut ini. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong.
Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut dengan ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Dari bacaan tersebut, coba anak-anak kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ini. Anak-anak diminta untuk mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Setelah anak-anak memahami cerita bacaan, coba anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini. Lengkapi kalimat berikut. 1. Alat komunikasi ... digunakan pada masa lalu. Untuk melengkapi jawaban tersebut, anak-anak mencari jawaban yang ada di kolom di bawah ini. Yang kedua, ... termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Yang ketiga, lonceng dan ... memiliki fungsi yang sama. Yang keempat, telepon kini berkembang menjadi ... Yang kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi ... Kalian dapat kerjakan di buku tulis ya. Setelah belajar mengenai alat komunikasi, Udin ingin membaca buku tentang komunikasi. Setelah selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk dari komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, dari bacaan tersebut, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat yang pertama ada sopan. Ciri-ciri dari orang sopan yaitu menghormati setiap orang. Kemudian ada sifat sombong. Sifat sombong memiliki ciri-ciri selalu merasa lebih baik dari yang lain. Sifat keras kepala memiliki ciri-ciri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati selalu menghargai orang lain. Sifat humoris senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, setelah anak-anak mengenali sifat dan ciri-ciri, sekarang coba tuliskan nama 5 nama temanmu beserta sifat dan kebiasaannya pada tabel berikut. Nah, dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Tabel berikut berisi nama, sifat, dan kebiasaan teman-temanmu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.